Perkenalkan, nama saya Ella Apriana Hutauruk. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2021, offering A2A dengan NIM 210121600449. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang website yang akan saya buat nantinya. Saya memilih tema website saya yaitu tema tentang makanan dan minuman dengan judul yang saya buat yaitu kulineran ala kaum millennials. Di sini saya akan membahas seputar makanan dan minuman kekinian. Latar belakang mengapa saya memilih tema ini, pada dasarnya saya memilih tema ini karena saya sebagai generasi abad ke-21 atau yang sering disebut sebagai generasi milenial. Saya suka mengikuti perkembangan zaman. Hal itu dapat terlihat pada judul yang saya berikan, di mana saya memberikan sentuhan perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dapat dilihat dari judulnya, yaitu saya buat kulineran ala kaum millennials. Dalam judul ini saya ingin memberikan sentuhan bahasa gaul yang biasa diucapkan oleh anak-anak muda atau kaum millennials zaman sekarang ini. Sebenarnya kata kulineran itu maksudnya adalah kulineran, tapi saya plesetkan dengan bahasa Inggris yang memiripkan dengan kata kulineran. Saya ingin anak muda itu penasaran dan tertarik dengan judul yang saya berikan. Jadi akhirnya mereka penasaran, lalu mereka tertarik untuk melihat dan mengulik website yang saya buat. Pada website ini saya akan memberikan informasi seputar makanan dan minuman kekinian yang terus berkembang pesat, mulai dari makanan ringan sampai makanan berat yang digemari. Di dalam website akan saya isi dengan berbagai konten-konten menarik seperti asal mula makanan dan minuman kekinian, contoh-contohnya, sampai cara membuat makanan dan minuman kekinian, sehingga yang melihat website saya menemukan banyak informasi baru yang pastinya bermanfaat tentang kuliner kekinian. Itu mengapa saya merasa bahwa website saya ini benar-benar dibutuhkan terkhusus bagi anak-anak muda seperti mahasiswa dan juga pekerja-pekerja. Bukan hanya sekedar merasakan makanan dan minuman itu, namun mereka juga mendapat menggali informasi-informasi baru tentang makanan dan minuman yang mereka konsumsi atau yang akan ingin mereka konsumsi nantinya. Batasan-batasan konten atau fitur-fitur konten yang akan saya buat pada website saya. Yang pertama ada fitur home. Pada fitur home saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu kuliner kekinian, makanan dan minuman apa yang termasuk dalam kuliner kekinian, cara membuatnya, dan saya akan menyediakan fitur komentar. Jadi di dalam fitur komentar ini siapapun yang melihat dapat memberikan komentar seperti mereview kuliner kekinian yang menurutnya asik, enak gitu, lokasinya di mana, atau bahkan pengalaman mereka dalam membuat makanan dan minuman itu. Jadi di dalam fitur komentar ini siapapun bisa berkomentar, memberikan pendapat, sharing tentang makanan minuman, yang pastinya jadi informasi baru yang menambah wawasan, pastinya wajib dicoba gitu. Fitur yang kedua, saya akan membuat makalah karya ilmiah. Dalam fitur ini saya akan memberikan informasi berupa bacaan serta terdapat gambar dan alamat atau link laman
pendukung, di mana isi dari informasi tersebut akan membahas asal mula makanan minuman yang berkembang pesat saat ini, contoh-contoh makanan dan minuman kekinian yang diminati saat ini, kandungan makanan dan minuman kekinian dalam tubuh. Jadi kita bukan hanya menikmati rasanya, namun kita juga dapat mengetahui kandungan gizi, protein apa di dalam makanan dan minuman itu, manfaatnya bagi tubuh gitu. Terus ciri khas setiap makanan dan minuman kekinian, saya akan memberikan ciri khas makanan dan minuman untuk beberapa daerah gitu. Jadi banyak dalam website ini orang-orang yang akan melihat juga tertarik buat mencoba makanan dan minuman khas daerah gitu. Dan yang terakhir, saya akan memberikan inovasi yang dilakukan agar setiap makanan dan minuman kekinian tetap diminati. Fitur ketiga yaitu belajar sejenak atau yang disebut dengan Tepsiana. Pada fitur Tepsiana saya akan memberikan informasi ringkas yang berisi beberapa resep makanan dan minuman kekinian yang mudah untuk dibuat. Contohnya resep membuat minuman boba, resep membuat dimsum, resep membuat dessert box, resep membuat cilok, dan resep membuat piscok. Lalu video, saya akan menampilkan beberapa informasi berbentuk video, di mana isi dari video-video tersebut yaitu tutorial membuat minuman boba yang mudah dan cepat ala anak kos mungkin, atau ala pekerja-pekerja gitu. Pokoknya anak muda gitu yang ingin mencoba hal-hal baru seputar kuliner gitu. Terus tutorial membuat dimsum ala restoran mahal dengan bahan yang lebih hemat, nah khususnya anak muda, mahasiswa gitu. Terus yang ketiga ada tutorial membuat dessert box yang rendah lemak yang baik pastinya untuk kesehatan, karena dessert box itu sering mengandung gula, jadi saya ingin berikan tutorial yang rendah lemak yang baik kesehatan, terkhusus bagi perempuan-perempuan yang suka diet. Terus tutorial membuat cilok dengan rempah-rempah tradisional, karena cilok ini merupakan jajanan pasar rakyat ya, tradisional. Jadi saya ingin memberikan tutorial dengan rempah-rempah tradisionalnya gitu. Terus saya akan memberikan tutorial membuat pisang goreng coklat dengan beberapa varian rasa. Pisang goreng itu kan biasanya hanya sekedar digoreng, namun di sini saya akan menampilkan tutorial membuat pisang goreng dengan berbagai varian rasa. Pasti varian rasa yang kekinian seperti ada matcha, ada green tea, ada coklat, ada rasa kacang dan lain-lainnya. Nah, pada fitur yang terakhir ini, fitur pengembang ini berisi informasi tentang diri saya, seperti biodata, hal menarik tentang saya, dan cerita singkat pembuatan website ini sebagai saya orang yang mengembangkan website ini. Di sini saya akan memberikan beberapa informasi seperti media sosial saya. Jadi orang yang mengunjungi website saya dapat menghubungi saya untuk seperti memberikan masukan, mungkin pesan, atau tentang tanggapan mereka terhadap website yang saya buat. Demikianlah penjelasan singkat bagaimana saya akan menampilkan atau membuat website saya. Semoga website saya ini benar-benar bermanfaat bagi siapapun yang mengunjunginya, yang melihatnya, terkhusus buat anak-anak muda yang sangat suka kulineran, yang suka makan, yang suka minum, apalagi mengikuti perkembangan zaman makanan dan minuman saat ini. Mereka dapat informasi baru dan dapat merasakan makanan dan minuman yang belum mereka rasakan gitu, dan ingin mengetahui makanan dan minuman tersebut. Bukan hanya sekadar informasi makanan saja, tapi informasi
yang lebih mendalam tentang makanan dan minuman itu, seperti kandungannya, di mana kita bisa menemukannya, begitu. Sekian dari saya. Jangan lupa kulineran skuy.